Definisi anggaran. Menurut Hongren tahun 2000, anggaran adalah rencana kegiatan yang akan dijalankan oleh manajemen dalam satu periode yang tertuang secara kuantitatif. Informasi yang dapat diperoleh dari anggaran diantaranya jumlah produk dan harga jualnya untuk tahun depan. Penganggaran perusahaan adalah proses penyusunan anggaran yang dibuat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam memperoleh laba. Tujuan penyusunan anggaran. Tujuan utama penyusunan anggaran adalah menyediakan informasi kepada pihak manajemen perusahaan untuk digunakan oleh manajemen dalam proses pengambilan keputusan. Tujuan-tujuan lainnya yang terkait dengan penyusunan anggaran. 1. Perencanaan. Anggaran memberikan arahan bagi penyusunan tujuan dan kebijakan perusahaan. 2. Koordinasi. Anggaran dapat mempermudah koordinasi antar bagian-bagian di dalam perusahaan. 3. Motivasi. Anggaran membuat manajemen dapat menetapkan target-target tertentu yang harus dicapai oleh perusahaan. 4. Pengendalian. Keberadaan anggaran di perusahaan memungkinkan manajemen untuk melakukan fungsi pengendalian atas aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan di dalam perusahaan. Tujuan anggaran. 1. Digunakan sebagai landasan yuridis formal dalam memilih sumber dan investasi dana. 2. Memberikan batasan atas jumlah dana yang dicari dan digunakan. 3. Merinci jenis sumber dana yang dapat dicari maupun jenis investasi dana, sehingga dapat memudahkan pengawasan. 4. Merasionalkan sumber dan investasi dana agar dapat mencapai hasil yang maksimal. 5. Menyempurnakan rencana yang telah disusun, karena dengan anggaran lebih jelas dan nyata terlihat. 6. Menampung dan menganalisis serta memutuskan setiap usulan yang berkaitan dengan keuangan. Anggaran memiliki 6 manfaat yang telah kami susun sebagai berikut. Yang pertama, segala kegiatan dapat terarah pada pencapaian tujuan bersama. Kedua, dapat digunakan sebagai alat menilai kelebihan dan kekurangan pegawai. Ketiga, dapat memotivasi pegawai. Keempat, menimbulkan rasa tanggung jawab pada pegawai. Kelima, menghindari pemborosan dan pembayaran yang kurang perlu. Dan yang keenam, sebagai alat pendidikan bagi para manajer. Adapun kelemahan anggaran sebagai berikut. Yang pertama, anggaran dibuat berdasarkan taksiran dan asumsi, sehingga mengandung unsur ketidakpastian. Yang kedua, menyusun anggaran yang cermat memerlukan waktu, uang, dan tenaga yang tidak sedikit. Sehingga tidak semua perusahaan mampu menyusun anggaran secara lengkap atau komprehensif dan akurat. Dan yang ketiga, pihak yang merasa dipaksa untuk melaksanakan anggaran dapat menggerutu dan menentang, sehingga pelaksanaan anggaran dapat menjadi kurang efektif. Selanjutnya, jenis-jenis anggaran. Pertama, anggaran penjualan. Anggaran penjualan menyajikan jumlah unit barang atau jasa sekaligus harganya yang didapatkan dan dijual oleh perusahaan di masa depan. Yang kedua, anggaran produksi. Anggaran produksi memperlihatkan jumlah barang jadi yang harus diproduksi oleh perusahaan dalam satu periode anggaran. Yang ketiga, anggaran pemakaian dan pembelian bahan baku. Lalu yang keempat, anggaran biaya tenaga kerja langsung. Anggaran ini memperlihatkan jumlah tenaga kerja langsung yang dibutuhkan untuk memproduksi barang jadi yang ditetapkan dalam anggaran produksi. Anggaran biaya overhead produksi memperlihatkan perkiraan biaya overhead produksi yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk mencapai target. Anggaran biaya produksi memperlihatkan seluruh biaya produksi yang akan dikeluarkan pada 1 tahun anggaran. Anggaran beban operasi memperlihatkan perkiraan beban operasi yang akan dikeluarkan oleh perusahaan dalam satu periode anggaran. Anggaran laba rugi memberikan informasi kepada manajemen tentang jumlah laba atau rugi bersih yang akan diperoleh perusahaan dalam satu periode anggaran. Anggaran kas disusun oleh perusahaan agar pihak manajemen memperoleh informasi tentang likuiditas perusahaan periode mendatang. Anggaran neraca menyajikan informasi kepada manajemen tentang hasil akhir dari seluruh anggaran yang telah disusun sebelumnya.